Nah, ceritanya begini. Kalau kamu jual barang ke adikmu sendiri, tapi barangnya masih dipegang dia dan belum dijual keluar rumah, apakah keuntunganmu beneran ada? Jawabannya, belum. Soalnya dari sudut pandang gabungan atau konsolidasi, laba itu belum sah terjadi karena transaksinya masih di dalam keluarga. Inilah yang disebut laba belum terrealisasi atau unrealized profit. Intinya, laba baru diakui sebagai laba sungguhan kalau barangnya sudah keluar dari grup perusahaan dan terjual ke pihak luar. Gampangnya, profit itu baru resmi kalau sudah lepas dari lingkaran dalam. Jadi, laba belum terrealisasi tadi definisi formalnya adalah keuntungan antar perusahaan yang belum diakui di laporan konsolidasi karena stok atau sediaannya masih dimiliki oleh anggota grup yang lain. Bayangin kayak kamu punya uang di kantong kanan, terus dipindah ke kantong kiri. Itu uangnya masih milik kamu kan? Nah, sama kayak laba antar grup. Tahap pertama, induk jual ke anak. Uang pindah, tapi laba belum resmi. Tahap kedua, anak masih pegang barangnya. Ya belum juga. Baru di tahap 3, saat anak jual ke pihak luar grup, nah di situ labanya baru sah. Jadi, selama barang masih di dalam kantong yang sama, alias masih dalam grup, labanya cuma ilusi, belum nyata. Nah, untuk mencatat dinamika ini, ada 2 konsep kunci. Pertama, metode ekuitas atau equity method. Ini cara induk perusahaan mencatat investasinya di anak perusahaan. Prinsipnya sederhana. Laba yang didapat anak akan langsung menaikkan nilai investasi yang dicatat di buku induk. Kedua, ada konsolidasi satu baris atau one line consolidation. Di sini, laba dari anak perusahaan tidak dirinci satu-satu, tapi digabung jadi satu baris saja di laporan laba rugi induk. Biasanya tertulis laba dari nama anak. Jadi, induk punya cermin dari kinerja anaknya. Sekarang nih, transaksi antar perusahaan ini bisa punya arah yang berbeda. Dan arahnya ini penting banget. Kalau penjualan hilir atau downstream, berarti induk yang jual ke anak. Laba dari transaksi ini muncul di laporan keuangan induk. Nah, saat konsolidasi, kita harus mengeliminasi 100% dari laba yang belum terrealisasi itu. Efeknya ke kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest, disingkat NCI, tidak terpengaruh. Soalnya labanya ada di induk, bukan di bagian anak yang dimiliki pihak minoritas. Sebaliknya, kalau penjualan hulu atau upstream, anak yang jual ke induk. Labanya ada di laporan anak. Saat eliminasi, kita hapus 100% juga di laporan konsolidasi, tapi NCI ikut kena dampak penyesuaian karena mereka punya hak atas laba anak tersebut. Intinya, kalau labanya berasal dari anak, NCI ikut bertanggung jawab. Kalau dari induk, NCI aman.